Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga dari kota New York. Di tengah musim dingin yang cukup menggigit pagi ini, 5 derajat di bawah zero atau di bawah 0 Celcius. Saya sempatkan lari pagi dan juga stretching di luar rumah biar agak segar. Saya ingin menyampaikan cerita singkat ya tentang teman kita Franklin. Jadi Franklin ini adalah seorang anak remaja yang baru berumur sekitar 16-17 tahun. Dan ketika itu alhamdulillah dia tiba-tiba saja melihat berita di televisi tentang seseorang yang menurut berita akan meledakkan Times Square, kota New York. Kebetulan orang ini keturunan Pakistan, meninggalkan mobil truk, dan menurut polisi di dalam mobil itu ada bahan-bahan peledak. Itu berita yang kita dengarkan, yang hingga hari ini pun belum kita lihat hitam di atas putih. Maka Franklin ini kemudian melihat berita itu, dan diam-diam rupanya Franklin yang anak remaja ini belajar tentang Islam dari internet. Ya. Singkat cerita, alhamdulillah ternyata Franklin menemukan beberapa website yang jujur. Ya, karena begitu banyak website yang tidak jujur tentang agama Islam. Maka Franklin kemudian tertarik untuk mendalami lagi, lalu dia memberi Al-Quran, membaca beberapa bagian dari Al-Quran, terjemahan tentunya, dan pada akhirnya dia mencari tahu bagaimana menjadi seorang Muslim. Ya. Ketika itu belum bertemu dengan siapa-siapa dari kalangan orang Islam. Maka dia pun bersyahadat dengan sendirinya karena dia sudah tahu bagaimana menjadi seorang Muslim. Lalu pada beberapa hari kemudian datanglah ke masjid dan bergabung di kelas saya dan menyatakan bahwa dia adalah seorang Muslim. Saya terkejut karena dia adalah seorang remaja yang belum pernah saya lihat, orang putih lagi. Dan belum pernah ke masjid, tiba-tiba datang dengan memakai songkok dan menyatakan bahwa dia Muslim. Maka saya tanya, kamu lahir dari orang tua Muslim atau bagaimana? Dia katakan baru beberapa hari yang lalu dia masuk Islam. Lalu saya tanya, masuk Islamnya dengan siapa? Dia mengatakan, ya saya sendiri yang bersyahadat di kamar, menurutnya gitu. Karena dia rupanya membaca bahwa untuk menjadi seorang Muslim hanya dengan mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya persingkat cerita, alhamdulillah Franklin ini kemudian saya tuntun lagi mengucapkan syahadat secara benar, disaksikan oleh beberapa teman, dan kemudian Franklin ikut belajar di kelas kita dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Karena dia aktif di media sosial, akhirnya setiap malam itu dia tidur sangat telat. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari kalangan pelajar ya, melalui sosial media atau media sosial. Alhamdulillah saya ingin menyampaikan berita gembira bahwa hanya beberapa hari yang lalu lagi ada 2 atau 3 orang ya yang sempat diislamkan oleh Franklin. Artinya apa? Bahwa inilah semangat anak muda yang menerima Islam, bagaikan Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Dia menjadi pelaku dakwah di garda terdepan, mempergunakan media sosial, mempergunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Maka benar sekali ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka terkadang justru mempergunakan media sosial ini atau mainstream media untuk ya, menghentikan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, tapi justru Allah itu penyempurna bagi cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun banyak yang tidak senang, mereka yang ingkar tidak senang, bahkan benci, tapi justru Allah kemudian memberikan petunjuk kepada anak muda seperti Franklin, dan justru mempergunakan media sosial sebagai jalan dakwah. Mohon doa untuk Franklin dan mohon doa untuk kami semua, bahwa di tengah tantangan insya Allah ada peluang, di tengah kesulitan yang ada kemudahan yang Allah siapkan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika saya menjadi imam di Islamic Center ini, dari 3 program utama yang saya buat, salah satunya adalah membuka kelas khusus untuk non-muslim. Namanya Islamic Forum for Non-Muslims. Ketika kita mengumumkan bahwa ada kelas khusus untuk non-muslim, maka membludak orang yang datang. Karena betul-betul orang Amerika itu terbuka, ingin tahu. Orang Amerika itu curiosity-nya sangat tinggi, keingintahuannya sangat tinggi. Maka bayangkan ketika ada sebuah agama yang dianggap sedemikian hebat, merobohkan simbol kapitalisme dunia, pasti mereka ingin tahu apa benar itu. Maka berbondong-bondonglah orang datang ke kelas kita itu. Ada yang datang memang serius belajar Islam, dan alhamdulillah dengan izin Allah bukan kita yang mengislamkan orang, karena kita siapa mah tidak bisa mengislamkan orang. Yang mengislamkan itu, yang memberikan hidayah itu Allah. Minimal 70% yang ikut kelas itu masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Amanda yang begitu datang dengan marah benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada saya sebagai guru di kelas itu, kepada Rasulullah. Bagaimana dia membawa pertanyaan, 4 halaman pertanyaan semuanya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kamu ngawinin anak-anak? Dalam kisah Aisyah alaihi salatu wassalam atau radhiyallahu anha. Bagaimana, kenapa Nabi kamu merampok peristiwa sebelum perang Badar? Semua ada catatan kakinya. Anaknya pintar. Namanya Amanda keturunan Aiwa, orang bule, datang di kelas kita membawa 4 halaman pertanyaan, semuanya mengenai keburukan, mohon maaf dalam istilah dia, keburukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan ini email saya, ayo kita diskusi pakai email. Karena 4 halaman nggak mungkin kita diskusikan dalam 2 jam. Di malam hari seabrek lagi pertanyaan masuk. Ini singkat cerita saja. Alhamdulillah Amanda datang kemudian setelah saya menjawab beberapa pertanyaan. 4-6 bulan kemudian Amanda mengirim email, katanya dia sudah tertarik kepada agama ini. Kok saya sudah mulai jatuh hati kepada agama kamu? Saya katakan, kok kamu bisa jatuh hati? Dia katakan, karena kamu is a good salesman. Kamu juru jual yang baik. Saya katakan, saya bukan juru jual. Saya hanya seorang muslim yang berkewajiban menampilkan Islam apa adanya. Anda terima itu hak Anda tolak itu juga adalah tanggung jawab Anda. Alhamdulillah Amanda 2 bulan kemudian masuk dalam agama Islam. Dan ternyata di belakang baru saya tahu kalau Amanda ini adalah seorang peneliti muda di IAIN-nya Yahudi di kota New York, namanya Shiva University. Di sanalah para pendeta Yahudi itu keluar, alumni pendeta Yahudi di situ. Namanya Shiva. Peneliti di Universitas Yahudi, dia mengatakan saya akan keluar. Saya katakan jangan. Kenapa mau keluar? Dia katakan karena foto saya di kartu ID tidak mau diganti. Loh, kenapa harus diganti fotonya? Dia katakan saya mau foto yang menutup kepala. Mu'alaf di sana itu begitu masuk Islam langsung melaksanakan ajaran Islam. Saya katakan nggak apa-apa fotonya tidak pakai jilbab dulu. Yang penting kamunya sudah pakai jilbab. Rupanya diam-diam datang ke administrasi sekolah itu, universitas itu, mengatakan kalau foto saya tidak diganti, saya keluar. Akhirnya fotonya diganti dan dia bekerja di Shiva University selama 6 tahun dan sekarang sudah mengambil S3 di Yale University dalam bidang antropologi. Itulah Amanda yang datang ke kelas kita, benci kepada Rasulullah, benci kepada agama Islam. Allah membalik hatinya menjadi sangat cinta kepada Islam.